sebelum menikah di Indonesia itu belum biasa, belum banyak ya. Kalau kita menikah itu jarang mungkin ya yang memeriksa kesehatan sebelum menikah. Tapi ini perlu untuk untuk masa depan kita gitu. Ini belum biasa, juga biayanya relatif mahal, mungkin 1 atau 2 juta mungkin ya, sekitar itu. 1 atau 2 juta rupiah. Kalau di yen kan mungkin nggak mahal ya. Kalau di yen kan iya, 20 yen ya. Kemudian ini kesehatan pranikah ini kesepakatan kedua pihak, tapi menurut saya nggak harus kesepakatan kedua pihak. Misalnya dengan kesadaran sendiri kita saja, misalkan yang perempuan gitu ada keluhan di di alat reproduksinya, misalnya mensnya tidak teratur, atau ada hal yang ada pembengkakan di payudaranya atau apa gitu. Jadi sebelum menikah sebaiknya diperiksakan gitu, karena khawatir itu kan nanti apakah bisa hamil atau bagaimana gitu. Jadi nggak harus disepakati kedua belah pihak. Juga begitu juga dengan laki-laki. Mungkin sebelum menikah laki-laki malu mengatakan kepada calon istrinya gitu, mungkin dia ada sakit apa di kemaluannya gitu. Jadi sebaiknya diperiksakan, jangan sampai mengecewakan calon istrinya nanti ya. Kemudian atau ini kesepakatan kedua belah pihak ini mungkin untuk penyakit yang kira-kira ada yang diturunkan gitu. Misalnya penyakit yang diturunkan, penyakit kelainan darah ya, talasemia, bentuk hemoglobin yang kecil-kecil, atau penyakit hemofili, penyakit yang tidak bisa darah membeku, atau penyakit misalnya dalam keluarganya itu ada sindrom Down ya, yang mukanya yang khas ya, mukanya ya, sindrom Down gitu, muka mongoloid istilahnya. Mungkin pernah lihat tuh ya, sindrom Down. Jadi baru dengar Ustaz. Baru gitu dengar. Ya, ya nggak apa-apa juga. Ya itu riwayat keluarga itu, atau ada keluarganya yang punya sakit diabetes mungkin, atau hipertensi gitu ya. Nah, tujuannya lagi ini bukan untuk mengetahui keperawanan. Jadi kita mengajak calon istri kita atau calon suami kita untuk tes kesehatan itu bukan untuk mengetahui ini istri saya perawan atau enggak ya gitu. Maksudnya calon saya masih perawan atau enggak ya gitu. Bukan itu ya tujuannya. Kemudian manfaatnya ini tadi ya, manfaat premarital check up tadi atau cek kesehatan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi pasangan serta kemungkinan proyeksi masa depan pernikahan, terutama yang berkaitan dengan masalah reproduksi atau kesuburan, fertilitas, dan keturunan. Kemudian memperoleh kesiapan mental karena masing-masing mengetahui benar kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya. Misalnya tadi yang seperti saya sebutkan, keluarganya mungkin punya saudara yang menderita penyakit kelainan darah gitu. Nah, bisa saja dia mempunyai genetik untuk mendapatkan kelainan darah ini. Mungkin juga, dan kebetulan juga calon istrinya juga ada keluarganya yang punya kelainan darah. Nah, bertemulah kedua orang yang mempunyai karier istilahnya, mempunyai gen pembawa, kemungkinan anaknya juga nanti akan ada lahir dengan kelainan darah. Jadi kalau dia sudah tahu sebelum menikah, dia ini suaminya punya gen pembawa kelainan darah, istrinya juga begitu, nanti pas anaknya lahir ada kelainan darah, tidak begitu terkejut gitu. Maksudnya udah ada persiapan mental gitu ya, dan udah cari-cari info juga mengenai penyakit itu gitu. Kemudian mengetahui atau sebagai langkah antisipasi, misalnya ada keluarganya yang diabetes atau sakit gula gitu. Misalnya bapak dari laki-laki ada sakit gula, bapak dari ibu dari perempuan juga ada sakit gula. Nah, calon pasutri ini, pasangan suami istri ini harus benar-benar menjaga gaya hidupnya, makannya gitu. Jangan sampai nanti mereka juga ada sakit gula gitu. Kan anaknya yang dilahirkan kemungkinan besar juga, dan mereka berdua sendiri nanti ada kena sakit gula juga. Kemudian mengetahui penyakit yang nantinya bila tak segera ditanggulangi dapat membahayakan calon pasutri termasuk bakal keturunannya, seperti yang saya katakan tadi ya. Mengetahui penyakit yang tidak diketahui gitu.
Contohnya misalnya penyakit apa ya, infeksi tokso itu biasa itu sering juga di pada wanita. Infeksi parasit toksoplasma itu nanti kalau ada terindikasi untuk infeksi toksoplasma ini, wanita yang terinfeksi itu waktu hamilnya mungkin akan mengalami gangguan pada cacat bayi, dan misalnya cacat sarafnya, cacat matanya gitu. Itu kan berbahaya juga. Jadi sebelum hamil atau dia sering mengalami keguguran. Nah, itu salah satu alasan kenapa wanita ini sering hamil, mungkin infeksi tokso atau ada masalah di rahimnya gitu ya. Terus kapan harus dilakukan? Idealnya 6 bulan sebelum menikah, biar diberikan ada waktu untuk terapi. Misalnya ditemukan penyakit TBC ya, penyakit TBC itu harus minum obat 6 bulan 6 bulan tanpa putus gitu. Kalau sempat putus sehari 2 hari atau seminggu, itu ulang lagi dari awal. Jadi TBC itu harus 6 bulan non-stop makan obat. Kemudian tapi kalau misalnya ini mau mepet ya, misalnya nggak bisa nunggu 6 bulan ya waktu nikahnya, ya nggak harus gitu. Jadi kapanpun selama belum ada pernikahan yang dianjurkannya. Kemudian jika ditemukan penyakit, misalnya penyakit infeksi menular seksual, bisa segera diobati sebelum pernikahan agar tidak terjadi penularan pada istri atau suaminya. Nah, prosedurnya biasa itu ya, pertama datang ke dokter umum praktek biasa, atau kita datang ke puskesmas ditangani oleh dokter umum, atau kita datang langsung ke dokter spesialisnya gitu. Kemudian nanti mas-mas atau mbak-mbak yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan akan diwawancarai dulu kesehatannya, apakah sekarang ada sakit, apakah dahulunya ada sakit apa aja yang dulu pernah diderita, apakah pernah dirawat atau pernah dioperasi, ada alergi kah gitu. Kemudian riwayat keluarga juga ditanyakan apakah anggota keluarganya ada penyakit epilepsi atau bahasa kitanya penyakit ayan gitu ya, penyakit ayan ya, atau ada diabetes atau sakit gula atau hipertensi, sakit tekanan darah tinggi, apakah ada riwayat kanker apa saja ya, karena kanker itu ada riwayat keluarganya juga, ada faktor risiko untuk di satu keluarga yang punya kanker itu keturunannya juga mungkin akan ada mengidap kanker juga. Itu faktor risiko untuk penyakit ini. Kemudian keadaan lingkungan di sekitar, apakah kebiasaan sehari-hari, apakah di lingkungan sekitarnya itu banyak yang merokok, karena merokok ini sebenarnya yang lebih berbahaya itu kita menjadi perokok pasif, kita menerima asap bekas, asap buangan. Jadi jangan dekat-dekat sama orang yang merokok ya. Itu anjurannya, apalagi yang merokok, minum obat-obat terlarang. Terus setelah dilakukan wawancara, kita akan diperiksa secara fisik, tekanan darah, keadaan jantung, paru-paru, dan tanda fisik lainnya. Nah, ini juga setelah pemeriksaan fisik ada indikasi untuk pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah. Nah, nanti akan dilakukan pemeriksaan darah. Nah, apa saja jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan? Nah, ini ya, pemeriksaan hematologi rutin, maksudnya pemeriksaan darah rutin, yaitu hemoglobin HB ya, HB-nya normal atau enggak, untuk melihat anemianya, kemudian golongan darah, terus ada penyakit perbedaan resus ya. Resus ini juga namanya antigen di dalam darah. Yang orang Asia, kita orang Indonesia, orang Asia lah ya, orang Eropa itu biasanya resusnya negatif, orang Asia kita resusnya positif. Nah, kalau ada persilangan resus, satu calon istri positif, calon suami negatif, itu bermasalahnya pada anaknya nanti akan dilahirkan. Mungkin udah tahu ya Bapak? Belum ya, saya jelaskan sedikit ya. Untuk resus ini, jadi kalau perbedaan resus itu, kalau bayi yang dilahirkan oleh ibu yang resusnya positif, ayahnya negatif, jika anak yang dikandungnya itu resusnya negatif, itu akan merusak
antibodinya itu akan masuk ke dalam anaknya, jadi gugur gitu, anaknya itu meninggal, nggak bisa hidup gitu, karena antibodi itu merusak baik janin yang masuk. Tapi kalau anaknya itu resusnya positif, itu tidak apa-apa karena cocok dengan ibunya. Resus itu apa Ustaznya? Resus itu ya tadi, itu antibodi di dalam antigen di dalam darah, Tahu nggak? antigen di dalam darah. Saya bilang tadi. Jadi, tapi tidak masalah kalau misalnya perempuannya resusnya negatif, laki-lakinya positif, itu tidak masalah ya, karena ibunya dia yang tidak membentuk antibodi sendiri di dalam badannya. Kemudian pemeriksaan urin lengkap, pemeriksaan urin ya, untuk memantau fungsi ginjal, apakah ada kelainan ginjal atau ada infeksi ginjal gitu. Ada infeksi di saluran kemih. Oh ini double ya, maaf, ketiknya double, di atas ada perbedaan resus, di bawah juga resus, maaf ya. Yang ketiga itu pemeriksaan gula darah untuk memantau kemungkinan sakit gula itu atau diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan hepatitis HBsAg, hepatitis B. Nah ini hepatitis ini penting ini ya, karena penularannya bisa lewat darah sebenarnya, lewat darah. Jadi dan orang yang terinfeksi itu mungkin kalau di Indonesia itu paling iya ada cek hepatitis HBsAg namanya. Orang yang terinfeksi itu belum tentu menunjukkan gejala. Misalnya jadi dia tidak tahu kalau dia terinfeksi gitu. Karena HBsAg ini kalau dia pembawa itu dia bisa saja normal, tapi dia bisa menularkan ke orang lain berarti, atau berhubungan dengan istrinya bisa, jadi istrinya juga tertular gitu, dan anaknya juga nanti akan tertular. Nah misalkan kalau dia terdeteksi hepatitis B, calon istri nanti akan diberi vaksinasi hepatitis B. Kemudian pemeriksaan PDLR namanya, ini untuk mengetahui kemungkinan penyakit sifilis ya, penyakit raja singa ya, kalau bahasa Indonesia raja singa. Ini penyakit menular seksual ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah itu kena itu ya, ini penyakit menular seksual karena ya itulah. Ya juga penyakit menular seksual seperti sifilis, GO ya, kencing nanah gitu, atau AIDS, HIV gitu ya. Kemudian pemeriksaan TORCH ini, panjangannya ini toxoplasma, rubella, dan cytomegalovirus. Nah ini virus-virus ini menyerang perempuan dalam kehamilannya gitu, akan menyebabkan cacat kelahiran, cacat pada janinnya. Kemudian fototorak dan EKG ini elektrokardiografi, jadi rekam jantung, rekaman aktivitas jantung, apa ada iramanya normal nggak gitu. Kalau tahu mau menikah kan iramanya jadi kencang gitu kan. Namanya Ya, jadi berubah iramanya gitu, gambarnya apa gitu. Atau fototorak ini juga untuk melihat TBC tadi ya, TBC. Biasanya kalau ada infeksi kronis, infeksi lama maksudnya, itu gambaran paru-parunya itu ada tidak normal gitu, tidak bersih gitu ya. Walaupun dia gejalanya yang dia rasakan itu tidak terlalu dikeluhkan gitu. Kemudian pemeriksaan genetik. Genetik di sini ya ada konsultasinya sendiri ya, ada klinik genetika untuk mulai melihat penyakit keturunan seperti buta warna, kelainan darah, hemofili tadi, atau thalassemia yang harus ditransfusi, selalu ditransfusi ya, karena dia darahnya itu hemoglobin yang membawa oksigen ke semua badannya itu tidak bekerja dengan baik karena dia sendiri kecil gitu, tidak normal, jadi harus ditransfusi. Kemudian ini gambaran, misalkan ini penularan sifat penyakit. Ini calon ayahnya ada membawa gen yang mengandung penyakit, yang gen berpenyakit gitu ya. Ini recessive X. Kemudian tapi dia tidak menunjukkan gejala. Nah, calon istri juga ada punya gen yang membawa penyakit
dia juga tidak ada gejala. Nah, kemungkinan anak-anak yang lahir ada nih 25%, 50% dan 1%. Ini contohnya talasemia ya. Jadi kalau ada gen talasemia di ayah, ada gen talasemia di ibu, seperempat bagian anaknya itu akan lahir talasemia dengan gejala, namanya talasemia mayor. Talasemia mayor. Nah, 50% karena R besar R kecil itu kan 50-50 ya. Jadi ini talasemia minor, tidak ada gejala. Jadi ini disebut pembawa gen juga, sama seperti bapak dan ibunya gitu. Ini mungkin masih ingat pelajaran biologi kita dulu ya, hukum Mendel. Lupa. Hukum Mendel ini penurunan sifat gitu. Misalnya sastra. Di SMP mungkin ada juga pelajaran apa SMA kali ya? Hukum Mendel itu. Iya. Terus ini anak dan 25% lagi anaknya normal gitu. Nah, bersyukur berharap gitu ya. Kalau orang yang ada karier, ada pembawa gitu, ada dia pembawa gen sakit, calonnya juga ada pembawa gen sakit. Nah, berdoa banyak-banyak biar anaknya ini ada 25% aja yang keluar gitu. Yang normal yang keluar gitu ya. Enggak ada yang sakitnya atau enggak ada pembawa gitu. Tapi walaupun nanti diberikan ujian oleh Allah, anaknya membawa gen penyakit atau bahkan mendapat gejala yang sakitnya gitu, yaitu ujian untuk mendapat pahala kesabaran kita gitu. Dan iya, udah siap mental karena kita sudah tahu gitu kan, kita punya gen itu, suami juga punya gen itu gitu. Jangan saling menyalahkan gitu atau gimana gitu ya. Terus, nah ini dari pemeriksaan kita tadi, bila ditemukan masalah, meski pemeriksaannya ditemukan ada penyakit yang membahayakan keturunan, kesepakatan untuk menikah tentunya tetap menjadi hak mutlak calon pasangan. Apakah mau diteruskan atau berhenti sampai di sini gitu? Karena kamu ada penyakit, saya goodbye gitu ya. Nah, itu tergantung kedua belah pihak. Jadi karena yang namanya jodoh itu kan sudah diatur ya. Jadi ada orang yang menikah dengan orang seperti ini, ada orang yang menikah dengan orang seperti ini. Nah, kan kita bisa berpikir, kadang-kadang kita heran kenapa orang ini bisa menikah dengan misalnya ada kelainan fisik gitu ya. Sementara istrinya normal gitu. Suaminya ada kelainan fisik tapi dia menerima saja kekurangan suaminya itu gitu. Atau kekurangan istrinya itu. Itu banyak kita temui kan ya, seperti itu. Jadi memang hak dari kedua belah pihak untuk meneruskan perjanjiannya ini walaupun sudah tahu ada sakitnya atau apa gitu. Nah, dokter hanya memberikan gambaran tentang risiko yang akan dihadapi pasangan dan keturunannya berdasarkan hasil pemeriksaan itu. Karena itu kan kemungkinan gitu, kemungkinan terburuknya seperti ini gitu. Kesimpulannya, persiapan pranikah dari segi kesehatan adalah penting untuk menciptakan keluarga yang sehat, sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan calon pengantin sangat dianjurkan untuk mencari informasi lebih lengkap yang diperlukan guna melengkapi makna pernikahan yang sesuai dengan harapan. Penutup, kita baca arti dari surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan dari dia pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penjelasan dari Ibu Dr. Husnayeti. Ternyata banyak sekali hal-hal yang masih belum kita ketahui ketika kita akan merencanakan untuk menikah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengetahui hal-hal itu yang perlu kita ketahui sebelum kita menikah.
Ya, mungkin dari kawan-kawan semua ada pertanyaan, silahkan bertanya dari Ahwan atau Ahwat. Dipersilakan. Dari Ahwan, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin apa pengumumannya dua katanya. Oh ada. Iya silakan. Bagaimana menyiapkan tubuh kita supaya mental yang kita siapkan menjadi kuat? Men sana. Saya jadi persiapan kalau persiapan tubuh itu kalau ada istilah Jawa itu pasangan ya. Itu tergantung tradisi ya. Kalau di Jawa kalau saya nggak salah itu ada puasa mutin namanya, gitu ya. Jadi makanan itu benar-benar diperhatikan yang bagus-bagus gitu. Terus calon pengantin itu di pinggir gitu ya. Nggak boleh kerja, maksudnya nggak boleh melakukan perjalanan yang jauh, nanti takutnya ada apa-apa gitu, capek pas hari H gitu. Ya persiapannya itu aja, makan dengan baik, istirahat dengan baik. Kalau untuk stres Jangan masalah merokok, jangan pekerjaan, pekerjaan itu Makanya nih Ga, makanya mempengaruhi nggak terhadap sikap mental kita waktu Oh iya sebenarnya bernikah? mempengaruhi ya, seperti saya bilang tadi, karena stres itu ya, setiap kita itu punya stres, apalagi menghadapi pernikahan kita pasti stres gitu ya. Gimana malam pertama gitu ya, stres gitu ya, sebagai laki-laki gitu kan. Iya kan itu manajemen stres namanya. Jadi nggak usah dipikirin lah pekerjaan gitu, yang penting kita fokus saja ke pernikahan kita gitu. Karena kerja itu pasti ada aja masalahnya gitu, selalu kan ya. Iya. Jadi ya gimana ya saya menjawabnya, karena masalah itu apalagi masalah pikiran kita itu harus kita kotak-kotak ya. Ini untuk masalah untuk pekerjaan udah tinggal dulu. Ini saya mau fokus ke nikah dulu gitu. Jadi saya mau tenangkan diri saya dulu untuk mempersiapkan mental saya untuk menikah gitu. Masalah pekerjaan saya lupakan dulu gitu ya. Kalau bisa dilupakan, kalau iya bisa ya Mas ya. Dan Bisa juga ya. berpikir dari masalah materi atau pengeluaran setelah menikah juga, sebelum menikah kan juga program-program rencananya. Iya. Oh. Saya juga masih berpikir lagi. Pada sesi sebelumnya itu secara disinggung belum ya masalah materi. Oh gitu, terlambat. Jadi mungkin kalau ke materi sebelumnya itu sudah menyinggung masalah materi. Jadi jangan khawatir masalah materi, karena Allah sendiri akan menjamin gitu ya, menjamin rezeki untuk orang yang menikah gitu. Jadi jangan dikhawatirkan lah materi setelah menikahnya gitu. Karena yang tadi ya surah An-Nisa itu tadi, karena bertakwa karena kalau kita bertakwa pasti Allah akan menjamin rezeki kita gitu. Jangan khawatir rezeki anak kita atau rezeki istri kita gitu. Ini ya, bertakwa kepada Allah. Ya Mas, udah gimana Mas? Udah nggak apa-apa ya? Atau saran saya banyak-banyak curhat dengan orang yang udah pengalaman gitu. Pengalaman menikah usia Yang memang muda. penting Bu, belajar dan informasi nih Bu. Iya. Keinginannya di Indonesia Mas. siap. Ayo langsung. Keinginannya di Indonesia. Udah bisa diterima, Ahli? Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Dari Ahwat,
Kenapa akhwatnya diam saja? Sudah pertanyaan. Oh ya, masalah kesuburan juga. Ini masalah sensitif ya kalau untuk wanita, masalah kesuburan. Misalkan kalau kita sudah menikah 1 tahun belum, maaf ya, ada yang bisa menikah langsung hamil gitu, itu yang optionnya itu ya. Ada yang menunggu gitu, 6 bulan, 3 bulan, sampai setahun, sampai 2 tahun, ada yang lama gitu. Nah ini juga perhatian kedua belah suami istri, karena dari segi dari segi kedokteran medis gitu ya, yang dinamakan tidak subur atau infertil itu 1 tahun waktunya. Yang di usia di bawah 35 tahun, 30 tahun gitu. Ya maksudnya dianjurkan untuk melakukan kunjungan ke dokter, konsultasi gitu. Kalau sudah 1 tahun belum mempunyai anak dengan aktivitas suami istri, hubungan suami istri yang normal gitu ya, tapi belum dikaruniai anak juga dalam 1 tahun, itu sebaiknya konsultasi dengan dokter, mungkin ada masalah di mana gitu. Tapi kalau umur di atas 35 itu 6 bulan masih belum hamil gitu, itu dianjurkan untuk berkonsultasi juga. Di atas 40, nah begitu menikah sebaiknya konsultasi, karena kita umur 40 ngejar target kan ya, punya anak gitu. Jadi langsung pergi ke untuk langsung konsultasi gitu. Kalau mau pengen punya anak cepat gitu. Karena tujuan menikah itu tadi untuk banyak keturunan yang soleh tadi kan ya. Iya. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ada saya ada. Ada saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita tahu bahwa memilih itu adalah hak laki-laki. Adapun menolak atau menerima itu kan hak perempuan. Jadi saat seorang muslim dan muslimah ingin membina rumah tangga yang islami, maka Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal. Nah, hal ini juga penting agar tidak melamar gadis dalam karung, bukan? Kucing dalam karung. Jadi paling tidak ada beberapa pertimbangan, Ustazah. Jadi tadi kan dibilang dari faktor kesehatan. Misalnya kita sebelum pranikah itu kita periksa dulu ke dokter. Setelah mengetahui kita masing-masing punya penyakit, kadang kita itu bingung untuk menyampaikan kepada pasangan atau calon pasangan kita. Jadi triknya buat menyampaikan itu bagaimana, Ustazah? Yang kalau laki-laki kan ngomong kan asal jeplak gitu. Tapi nggak tahu hati perempuan gimana kan nggak tahu. Jadi cara yang bagus. Jadi pertanyaan di situ itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya masing-masing perempuan yang punya penyakit, kita juga punya penyakit. Ya. Penyakitnya bisa disembuhkan nggak sebelum menikah? Ya misalkan ya nggak tahu. Nggak tahu. Pertanyaannya susah juga untuk dijawab karena solusinya juga berbeda kan ya. Apa kalau penyakitnya bisa disembuhkan ya nggak masalah gitu ya. Kalau penyakitnya nggak bisa disembuhkan itu baru masalah gitu. Karena sebenarnya tidak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan kan ya, tahu kita ini. Tapi itu karena ketidaktahuan, keterbatasan ilmu kita lah, kita belum mengetahui obatnya gitu. Susah juga ya jawabnya. Apa ya? Jadi memang kalau penyakit itu sebaiknya memang dikatakan ke calon kita, karena itu nanti akan bisa menyebabkan hubungan yang tidak baik di pernikahan kita nantinya, misalnya menyesal gitu ya, menyesal gitu. Kecuali yang saya tahu itu mengenai keperawanan. Kalau keperawanan atau kebijakaan gitu mungkin ya, memang tidak ada yang kebijakaan ya. Ada ya. Oh, adil ya. Ya, pakai kedua-duanya. Itu dalam Islam itu memang tidak harus dikatakan gitu. Kalau istri itu, maksudnya calon itu mungkin sudah tidak perawan lagi, mungkin ada kejadian apa gitu di masa lalunya gitu. Itu bagi calon istri itu tidak harus